Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala wa inna dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma wala wa 'aliman wa muta'alliman. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahwasanya dunia itu terlaknat, maka terlaknatlah apa yang ada di dalamnya kecuali zikrullah, zikir kepada Allah, wa mawalah, dan yang semisalnya. Jadi apapun yang dialasi dengan zikir maka tidak terlaknat. Kita mengenakan baju, kita sadar betul baju yang bagaimana yang Allah ridhoi, maka kita tidak mengenakan baju yang selainnya. Kita sadar betul ini makanan, terkait dengan makanan, mana yang halal, mana yang haram, mana yang Allah ridhoi dan mana yang Allah tidak ridhoi. Kita hati-hati betul. Ini namanya dialasi dengan zikir, makanan yang dialasi dengan zikir. Kita punya kendaraan, sepeda motor, mobil, sepeda pancal dan yang lainnya. Kita sadar betul bahwasanya ini media bisa untuk ketaatan dan kemaksiatan, tapi kita gunakan untuk ketaatan. Ini namanya kendaraan yang dialasi dengan zikir. Ini yang tidak terlaknat. Kalau tidak tertempeli zikir, maka semuanya terlaknat. Kemudian yang ketiga yang tidak terlaknat adalah mualliman, orang yang mengajarkan ilmu syariat. Yang keempat, wa muta'alliman, orang yang menuntut ilmu syar'i, ngaji, datang ke majelis taklim untuk mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang disampaikan. Ini yang tidak terlaknat. Jadi hanya 4 saja tidak terlaknat: zikir, yang kedua perkara yang semisal zikir atau perkara-perkara yang ditempeli zikir, yang ketiga alim yang mengajarkan, muallim yang mengajar ilmu syar'i, wa muta'allim yang keempat orang yang menuntut ilmu syar'i. Jadi kehadiran kita semua di majelis taklim ini sebagai muta'allim, orang yang menuntut ilmu syariat, insyaallah kita semua termasuk satu dari antara 4. Jadi keberadaan kita di dunia tidak dilaknat ketika seluruh apapun di dunia Nabi nyatakan terlaknat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kajian tafsir surat Al-A'raf yang lalu sampai 144. Sekarang kita akan melanjutkan 145. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai'in mau'izatan wa tafsilan likulli syai'. فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. Dan telah kami tuliskan untuk Musa pada lauh-lauh Taurat segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan untuk segala hal. Maka kami berfirman, berpegang teguhlah padanya dan suruhlah kaummu berpegang
berpegang kepadanya dengan sebaik-baiknya. Aku akan memperlihatkan kepadamu negeri orang-orang fasik. Wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai', dan kami catatkan untuknya, untuk Nabi Musa, fil alwahi, pada lembaran-lembaran, min kulli syai', dari segala sesuatu, yahtaju ilaihi al-ibadu, yang manusia membutuhkannya, para hamba membutuhkannya. Maka apa yang dibutuhkan sebagai pedoman, sebagai acuan, sebagai landasan, Allah catat, Allah berikan semuanya di dalam lembaran-lembaran yang diberikan kepada Nabi Musa. Mau'izatan tarhaba an-nufusu fi af'alil khair wa turhibu an-nufusa fi af'alil khair wa turhibuhum min af'alis syarr. Dengan alwah tadi, lembaran-lembaran tadi yang isinya dibutuhkan oleh para hamba dan semuanya ada di situ, menjadi mau'izah, merupakan mau'izah. Apa mau'izah? Memotivasi jiwa untuk berbuat kebaikan dan mengingatkan jiwa untuk tidak berbuat keburukan, dan juga sebagai tafsilan likulli syai' minal ahkam asy-syar'iyyah wal aqaid wal akhlaq wal adab. Selain motivasi-motivasi kepada kebaikan dan motivasi-motivasi agar meninggalkan keburukan, juga di dalamnya terdapat hukum-hukum syariat yang rinci, penjelasan tentang akidah-akidah yang lurus, akhlak-akhlak yang mulia, dan adab-adab yang dengannya manusia menjadi beradab, berbudi pekerti. Semuanya ada dalam lembaran-lembaran tersebut yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Oleh karena itu Allah perintahkan fakhudha biquwatin, ambil dengan kuat. Apa maksudnya ambil dengan kuat? Berpegang teguhlah dengan apa yang ada pada lembaran-lembaran itu dengan kuat. Ai bijiddin wajtihadin ala iqamatiha, berupayalah semaksimal mungkin, sekuat tenaga untuk mengamalkannya. Wa'mur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha, dan perintahkanlah kaummu wahai Musa untuk mengambil semuanya yang merupakan kebaikan. Ini tafsirnya, untuk mengambil semuanya yang merupakan kebaikan. Perintahkanlah kaummu wahai Musa untuk mengambil keseluruhannya tersebut yang merupakan kebaikan. Kalau kita melihat secara bahasa, maka perintahkanlah kaummu untuk mengambil dari yang disebutkan, yang dicatatkan di dalam lembaran-lembaran tadi yang baik-baik. Berarti pemahamannya di dalam lembaran-lembaran tersebut ada yang enggak baik. Yang enggak baik jangan diambil, yang diambil yang baik-baik saja. Ini secara bahasa kan dipahami begitu. Coba terjemahnya tadi bagaimana? Berpegang teguhlah kepadanya dan suruhlah kamu berpegang kepadanya dengan sebaik-baiknya. Aku akan memperlihatkan kepadamu negeri orang-orang fasik. Ya, jadi di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan wa'mur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha,
perintahkanlah kaummu wahai Musa untuk mengambil keseluruhannya tadi yang merupakan kebaikan. Kalau diterjemahkan secara bahasa kita, ini kita bisa salah paham. Wa'mur qaumaka, perintahkanlah kaummu, ya'khudhu bi ahsaniha, agar mengambil yang baik-baik darinya. Berarti ada yang tidak baik. Nah, kalau dipahami seperti itu salah, karena syariat Allah semuanya baik. Apa yang Allah catatkan di dalam Taurat, lembaran-lembaran tadi semuanya kebaikan. Maka tafsir yang benar adalah ambillah semuanya itu yang merupakan kebaikan dan yang sebaik-baiknya. Makanya Syekh As-Sa'di mengatakan wahiyya al-awamir al-wajibah. Di dalam Taurat itu terdapat perintah-perintah yang sifatnya wajib, wal mustahabbah, dan juga yang sifatnya sunnah. Fa innaha ahsanuha, semuanya itu baik yang merupakan perintah wajib atau sunnah adalah perintah Allah yang terbaik. Wa fi hadza dalilun ala anna awamirallahi fi kulli syari'atin kamilatun adilatun hasanatun. Ayat ini menunjukkan bahwasanya seluruh perintah Allah yang merupakan syariatnya adalah sempurna, adil, dan baik. Jadi ini tafsirnya. Ada juga di dalam ayat yang lain yang orang kadang bisa salah paham. Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin. Kalau terjemahannya gimana? Sesungguhnya taubat yang diterima di sisi Allah adalah orang yang berbuat keburukan karena bodoh. Itu taubat yang diterima. Kalau berbuat keburukannya karena bodoh. Terus gimana? Kalau orang berbuat keburukan bukan karena bodoh, karena tahu, bohong, tahu itu keburukan, tahu bukan bodoh, tahu bukan bodoh, bohong keburukan. Kemudian seorang berbohong, berarti kalau tobat tidak diterima dong, karena dia berbuat keburukannya bukan karena kebodohan, tapi karena tahu. Kemudian misalnya orang ghibah, dia tahu ghibah itu buruk, maksiat, kemudian dia tetap berghibah, lalu dia bertobat, gak diterima dong, karena dia berbuat keburukannya, berbuat ghibahnya bukan karena tidak tahu, tapi tahu, benar sengaja dilanggar. Kemudian contoh yang lain, mencuri, tahu dia hukumnya haram, tetapi kemudian tetap mencuri, lalu dia mau mentaubati, nggak bisa dong, karena dia mencurinya bukan karena bodoh, dia tahu kok hukumnya haram. Nah kalau begitu nggak ada tobat yang diterima. Kalau orang melanggarnya karena tahu bukan karena tidak tahu, dan betapa banyak manusia melakukan pelanggaran karena justru tahu itu dilarang tapi tetap dilanggar, berarti nggak pernah diterima tobatnya. Nah kan salah akhirnya. Jadi pemahamannya dijelaskan oleh para sahabat, diantaranya diantara juga oleh Imam Mujahid, juga oleh Ibnu Abbas. Yang dimaksud ayat tadi, innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalah, sesungguhnya taubat yang diterima di sisi Allah adalah orang yang berbuat keburukan karena kebodohan. Kalau diterjemahkan begitu tafsirnya, taubat yang diterima di sisi Allah adalah ketika orang berbuat maksiat di mana seluruh maksiat adalah kebodohan,
lalu dia bertobat, maka tobatnya diterima. Jadi sudah tahu itu maksiat tetapi tetap dilanggar, berarti kan kebodohan. Tapi dia mentobati, maka tobatnya diterima. Misalnya ini, sudah tahu ini racun tapi diminum, berarti kan kebodohan. Jadi itu yang dimaksud. Jadi setiap keburukan adalah kebodohan, maka orang yang melakukannya berarti berbuat kebodohan, dan ketika dia bertobat pasti Allah terima. Itu yang dimaksud. Nah, demikian pula di dalam ayat ini, maka berpegang teguhlah dengan semuanya yang merupakan kebaikan. Bukan, maka perintahkanlah kaummu untuk mengambil yang sebaik-baiknya. Berarti ada yang buruk, bukan begitu. Maka perintahkanlah kaummu untuk mengambil keseluruhannya yang merupakan kebaikan. Ini tafsirnya. Kemudian yang berikutnya, saurikum darul fasikin, akan aku perlihatkan kepada kalian darul fasikin, negerinya orang-orang fasik. Kata Allah, akan aku perlihatkan kepada kalian negerinya orang-orang fasik. Ba'dama ahlakahumullah, setelah Allah binasakan, setelah Allah hancurkan, Allah akan perlihatkan kepada kalian. Wa baqadiyarhum ibratan ba'dahum, kondisi atau keadaan rumah-rumah mereka, negeri-negeri mereka yang porak-poranda, Allah biarkan seperti apa adanya, biar menjadi pelajaran bagi orang yang setelah mereka, termasuk kalian ketika melihatnya. Oh, ini negerinya kaum fasik, Allah porak-porandakan, di mana Allah turunkan azab. Jadi biar menjadi pelajaran. Ya'tabiru bihal mu'minun, dengannya kaum mukminin mendapatkan pelajaran. Kaum mukminin yang siapa? Al-muwaffaqun al-mutawadhi'un, yaitu kaum mukminin yang mendapatkan taufik dan kaum mukminin yang tawadhu', yang tidak sombong. Jadi bisa mengambil pelajaran ketika Allah perlihatkan negeri-negeri para fasik yang dihancurkan, yang bekas-bekasnya masih tampak. Maka orang mukmin yang mendapatkan taufik, yang tawadhu, bisa mengambil pelajaran. Jangan sampai saya seperti penduduk negeri ini yang negerinya telah dihancurkan. Jangan sampai. Oleh karena itu saya harus berpegang teguh dengan apa yang ada di dalam kitab Taurat yang telah diberikan kepada manusia sekuat-kuatnya, karena seluruh isinya adalah kebaikan. Demikian. Jadi bisa mengambil pelajaran. Nah, ini terkait dengan Taurat, kitab Nabi Musa untuk kaumnya. Terkait dengan kita adalah Al-Quran. Sama saja. Ambil apa yang ada di dalamnya dengan kuat, karena keseluruhannya merupakan kebaikan. Berpegang teguh dengannya, jangan menyelisihinya. Lihatlah kaum-kaum yang telah menyelisihinya, Allah hancurkan, Allah luluh-lantahkan. Maka kita pun bisa mengambil pelajaran, di mana kita mengambil seluruh syariat sepenuhnya. Jangan seperti orang-orang Quraisy yang Allah kisahkan di dalam Al-Quran. Mereka melakukan perjalanan dan melewati sebuah negeri Sadum, sebuah negeri di mana Nabi Lut dan kaumnya dulu tinggal di situ, dan sisa-sisanya masih tampak bahwasanya ini dulu negeri telah Allah hancurkan. Tanah bumi bagian atas dicungkir balikan menjadi bagian bawah, yang bagian bawah menjadi bagian atas, tampak sisa-sisanya, bekas-bekasnya masih tampak. Tapi orang-orang Quraisy ketika melihatnya tidak bisa menjadikannya sebagai pelajaran. Jangan seperti itu. Jangan seperti itu.
Jadi dari ayat ini 145, yang pertama Allah nyatakan bahwasanya Nabi Musa telah diberikan kitab untuk kaumnya yang isinya merupakan pedoman tuntunan. Ambil sebaik-baiknya. Ini yang pertama. Yang kedua merupakan ancaman. Jangan seperti suatu negeri yang tidak taat kepada nabinya, yang bersama nabi tersebut ada kitab, kemudian diadab, negerinya dihancurkan, diluluh lantahkan. Jadi satu sisi adalah informasi untuk dipegang secara kuat, pada sisi yang lainnya adalah ancaman kalau tidak sampai berpegang kuat, kalau tidak sampai berpegang teguh. Jadi informasi sekaligus ancaman. Meskipun ini ayat konteksnya tentang Nabi Musa dan kaumnya, tetapi ketika kita membaca, kita harus bisa memahaminya, di mana ayat ini juga benar-benar menjadi cermin bagi kita. Kalau saya gimana ya? Jadi benar-benar dijadikan cermin bagi kita. Sudah sepenuhnya saya mengambil syariat di mana keseluruhannya merupakan kebaikan, apa saya masih pilih-pilih yang sesuai dengan hawa diambil, yang tidak sesuai dengan hawa enggak mau? Namanya belum mengambil sepenuhnya, belum fakhudha biquwatin, belum mengambil secara kuat, masih pilih-pilih yang sesuai dengan hawa. Perintahnya bukan begitu, perintahnya adalah fakhudha biquwatin, ambil secara kuat, ambil secara kuat. Coba kita merenung, sudah semuanya kita terima, kemudian kita mengamalkan secara semaksimal mungkin, apa masih pilih-pilih? Kalau masih pilih-pilih, celaklah diri kita karena belum sesuai. Yang semestinya adalah keseluruhannya, bukan pilih-pilih. Misalnya wanita, akhwat, ibu-ibu, di antara perintah syariat, jangan sampai keluar rumah memakai wewangian, berhias, bersolek, karena itu untuk suaminya saja. Kemudian ada sebagian ibu-ibu sami'na wa ata'na, benar-benar memakai wewangian dan berhias untuk suaminya saja, setiap keluar rumah enggak. Nah, ini namanya berpegang teguh dengan satu syariat ini. Tetapi ada ummahat, akhwat yang lainnya merasanya kok berat sekali ya, masa sih memakai wewangian keluar rumah nggak boleh, cuma lelaki doang yang boleh, apa ini adil? Nah, jadi mempertanyakan syariat. Dia sholat, puasa, yang lainnya pakai jilbab, dan yang lain-lainnya diamalkan, tapi sebagiannya belum diambil. Ini namanya belum sepenuhnya, padahal perintahnya fakhudha biquwatin. Misalnya lelaki, tentang pakaian, jangan melampaui mata kaki, tapi pakaian lelaki di atas mata kaki. Sebagian kaum muslimin yang laki-laki, oh demikian tuntunannya, siap, sami'na wa ta'na, tapi nggak keren loh, biarin dibilang nggak keren, syariatnya begini mau apa lagi? Nah, namanya mengambil sepenuhnya dengan kuat. Tapi ada yang lainnya, waduh, di bawah mata kaki berarti cingkrang dong. Wah, gimana nanti diketawain kawan-kawannya, karena kawan-kawannya nggak ada yang cingkrang. Wah, nggak enak saya. Akhirnya tetap di bawah mata kaki, merasa nggak enak sama kawan-kawannya, tapi sama Allah enak. Gak enak saya sama teman-teman nggak enak, sama Allah kok enak. Siapa yang punya surga? Siapa punya neraka? Allah yang punya surga, punya neraka. Teman-teman nggak punya. Kok bisa? Gak enak sama teman-teman. Jadi pengen dapat ridhonya teman-teman.
Waliyadzubillah. Jadi kita merenung, kita membaca ayat ini, kita merenung. Ini kan konteksnya Nabi Musa. Ya betul, lagi-lagi kita menyampaikan al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Pelajaran atau poin-poin faedah yang diambil dari Al-Quran adalah berdasarkan keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab. Kalau kekhususan sebab ini konteksnya umatnya Nabi Musa saja, maka nggak berlaku untuk kita, bukan demikian. Tapi yang dilihat adalah keumuman lafaz, bukan tentang siapa ini ditujukan, bukan. Nah, sekarang yang berikutnya ayat 146. Sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha wa in yaraw sabila ar-rusydi la yattakhiduhu sabila wa in yaraw sabila al-ghayyi yattakhiduhu sabila dzalika bi annahum kadzdzabu bi ayatina wa kanu 'anha ghafilin. Akan aku palingkan dari tanda-tanda kekuasaanku orang-orang yang menyombongkan diri di bumi tanpa alasan yang benar. Kalaupun mereka melihat setiap tanda kekuasaanku, mereka tetap tidak akan beriman kepadanya. Dan jika mereka melihat jalan yang membawa kepada petunjuk, mereka tidak akan menempuhnya. Tetapi jika mereka melihat jalan kesesatan, mereka menempuhnya. Yang demikian adalah karena mereka mendustakan ayat-ayat kami dan mereka selalu lengah terhadapnya. Sa'asrifu an ayati ay anil i'tibar fil ayat al-ufuqiyah wal nafsiyah wal faham li ayatil kitab. Akan aku palingkan dari mengambil pelajaran terhadap ayat-ayat kauniyah. Akan aku palingkan dari memahami ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran, baik ayat-ayat kauniyah yang ada di alam semesta, yang ada di ufuk ini, ataupun ayat-ayat yang ada dalam kitab Taurat atau kitab yang lainnya. Dalam hal ini kitab Taurat akan aku palingkan. Gak bisa mengambil pelajaran, gak bisa mengambil ibrah, gak bisa mengambil pemahaman. Siapa yang Allah palingkan? Siapa yang Allah palingkan? Sehingga ayat sedemikian gamblang menunjukkan kebesaran dan keesaan Allah, sehingga kita harus menghambakan diri. Ayat-ayat sedemikian gamblang sehingga kita harus tunduk kepadanya. Tapi gak bisa orang ini, gak bisa memahami, gak bisa mengambil pelajaran. Siapa orang ini? Alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Orang-orang yang menyombongkan diri, baik menyombongkan diri terhadap sesama hamba ataupun menyombongkan diri terhadap kebenaran, dan menyombongkan diri terhadap orang yang membawa hak. Orang yang menyombongkan diri terhadap pembawa hak. Siapa pembawa hak? Ketika Nabi masih ada, berarti Nabi yang membawa hak. Dia menyombongkan diri, gak mau merapat. Opo Musa, misalnya Nabi Musa. Ketika bukan Nabi, siapa yang membawa hak? Dia gak mau merapat, dia menjauh. Sorry, yang pembawa hak, orang baru kemarin sore atau orang yang berceramah yang masih anak-anak, masih bau kencur, gak mau merapat. Ini orang-orang yang sombong semacam ini gak bisa mengambil ibrah, gak bisa memahami ayat kauniyah ataupun ayat-ayat yang ada dalam kitab, gak bisa. Juga
Orang yang menyombongkan diri dari kebenaran, sudah tahu ini kebenaran, tapi dia mencari-cari dalih untuk lari darinya. Oh, enggak begitu tuh pemahamannya. Yang sudah jelas ya. Yang sudah jelas bahwasanya itu riba. Ini kebenaran, riba haram. Tapi orang biar tetap bisa bermuamalah ribawi, dia cari-cari alasan. Riba itu kan kalau banyak, kalau sedikit ya nggak apa-apa, dimaklumi yang cuma sedikit. Dan ayatnya kan ada, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba ad'afa mudha'afah. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba secara berlipat ganda. Tuh kan, jadi yang nggak boleh itu berlipat ganda. Kalau sedikit nggak apa-apa. Jadi cari-cari pembenaran, padahal dia mengambil ayat yang lain juga pemahamannya salah. Nah, ini namanya sombong dari kebenaran. Ketika sudah tahu itu hak, diambil. Jangan menyombongkan diri. Orang yang menyombongkan diri dari kebenaran nggak akan bisa mengambil pelajaran, nggak akan bisa memahami ayat-ayat Allah apapun ayatnya. Kemudian termasuk menyombongkan diri terhadap sesama hamba. Ini dalam tafsir As-Sa'di. Termasuk menyombongkan diri terhadap sesama hamba, meremehkan orang lain, melecehkan orang lain, merendahkan orang lain, merasa dirinya hebat, merasa dirinya serba super. Orang semacam ini nggak akan bisa mengambil pelajaran-pelajaran yang berharga untuk kemaslahatan dirinya, nggak akan bisa. Perbuatan semacam itu akan menutup sehingga dirinya tidak sampai kepada kebenaran-kebenaran. 3 macam kesombongan. Kesombongan terhadap pembawa hak, kesombongan terhadap hak. Yang pertama pembawa hak, kesombongan terhadap pembawa hak, kesombongan terhadap hak kebenaran itu sendiri, dan yang ketiga kesombongan terhadap sesama hamba. Jadi intinya jangan pernah ada kesombongan. Kesombongan itu akan menghalang-halangi orang dari kebenaran, akan menghalang-halangi dari pemahaman kepada yang benar. Iblis sombong. Akhirnya apa? Akhirnya nyaman dengan kekufuran. Nyaman dengan kekufuran. Soalnya dilihatnya Adam diciptakan dari tanah, dirinya dari api. Masa harus sujud? Maksudnya sujud penghormatan ya. Tapi untuk syarat Nabi nggak boleh, meskipun untuk penghormatan nggak boleh. Jadi yang dimaksud sujud penghormatan, masa saya sujud kepada Adam? Nah, akhirnya kesombongan ini menjadikan dia nyaman dengan kekufuran. Kalau nyaman dengan kekufuran, ya nanti neraka. Lihat orang-orang Yahudi, sombong menjadikan tetap berada di dalam kekufuran. Nggak bisa membebaskan diri dari kekufuran untuk mengambil keimanan. Soalnya sudah sombong. Loh, ternyata Nabi yang dijanjikan orang Arab toh, bukan orang Bani Israel. Nggak mau. Jadi gara-gara dilihatnya bukan dari Bani Israel, tapi dari Arab. Padahal ketika nabinya belum diutus, mereka senantiasa memohon agar segera diutus nabi yang dijanjikan, biar kami bersama dengan nabi tersebut berperang melawan orang-orang kafir, ya Allah. Kemudian tatkala nabi tersebut diutus dengan Al-Qur'annya, loh kok dari Arab? Sombong mereka, nggak mau. Gumedhe dengan kewarganegaraannya, atau gumedhe dengan nasabnya, yaitu Yahudi. Jadi siapa yang Allah palingkan?
Siapa yang Allah palingkan dari ayat-ayatnya sehingga tidak bisa memahaminya, sehingga tidak bisa mengambil pelajaran-pelajarannya. Siapa? Orang yang sombong. Intinya adalah itu. Jangan pernah ada kesombongan pada kita. Terlebih kita mengetahui Nabi bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi dzarrah min kibr atau kama qala an-nabi, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hati ada kesombongan meskipun dengan kadar yang sangat sedikit. Karena berbahaya sekali. Kemudian apa yang terjadi ketika orang itu sombong? Wa iyyara kulla ayatin la yu'minu biha. Ketika mereka melihat setiap ayat apapun, gak bisa dia mengimaninya. Gak bisa dia mengimaninya. Kemudian wa iyyaru sabila rusdi la yattakhidhu sabila. Ketika mereka menjumpai jalan yang lurus, jalan yang merupakan petunjuk, tidak mau diambil sebagai jalan. Tetapi wa iyyaru sabilal ghayy yattakhidhu sabila. Ketika melihat jalan yang bengkok, malah itu yang diambil sebagai jalan. Soalnya sombong, sehingga yang terjadi seperti itu. Soalnya sombong sehingga yang terjadi seperti itu. Dan ini biasanya terjadi pada orang-orang yang selevel, sama-sama dari pesantren kok. Apa sih bedanya? Dia pintar nahu, saya pintar nahu. Dia pintar sorof, saya pintar sorof. Dia bisa bahasa Arab, saya bisa bahasa Arab. Dia hafal Quran, saya pun hafal Quran. Apa bedanya? Kenapa kemudian dia mengarah-arahkan kita bahwasanya ini syirik, ini bid'ah? Wong sama-sama santri kok, sama-sama satu alma mater kok misalnya. Nah, yang terjadi apa? Yang terjadi apa yang disampaikan oleh kawannya, penjelasan ini tauhid, yang ini syirik, yang ini sunnah, yang ini bid'ah, mental semuanya. Padahal itu petunjuk mestinya diambil, tapi gak bisa diambil. Justru yang bengkok, yang nyata-nyata syirik, yang nyata-nyata bid'ah, mereka nyaman di situ gara-gara sombong. Ini biasanya terjadi pada teman-teman yang sama-sama satu level. Kebenaran dari kawannya nggak mau diterima. Sama-sama dari pesantren kok, satu alma mater, apalagi satu angkatan lagi. Seperti itu. Masih ingat atau mungkin belum tahu informasinya? Ustadz Agus Hasan Basori hafizahullah ta'ala, rumahnya di Pandaan. Beliau menyampaikan ini Al-Quran, ini hadisnya dengan semestinya menyampaikan. Tetapi kemudian ada yang tidak terima, dan yang tidak terima ini memprovokasi, sehingga rumahnya dilemparin batu, yang akhirnya beliau lari. Sebenarnya beliau gak mau lari, ya saya mati di sini. Oh jangan, kata kakaknya, jangan. Ayo mumpung bisa lari-lari, kamu masih dibutuhkan umat, kata kakaknya. Lari ke Malang. Sekarang punya pesantren di Malang, Nah di Pandaan ditinggal. Siapa yang memprovokasi? Siapa? Teman seangkatannya di SMA, atau seangkatannya atau tidak, yang jelas temannya di SMA. Jadi ketika satu level, suka-suka orang itu gak bisa terima. Nah, yang akhirnya gak bisa mengambil jalan yang sesungguhnya harus diambil. Padahal itu petunjuk yang lurus harus diambil, malah dia ngambil yang bengkok atau bersikukuh di dalam kebengkokan. Bahaya sekali itu sombong. Bahaya sekali itu sombong.
Dzalika bi annahum kadzdzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Faradduhum li ayatillah wa ghaflatuhum amma yuradu biha wa ihtiqaruhum laha walladhi aujaba lahum min suluki tariqil ghayyi. Penolakan dia atau penolakan mereka terhadap ayat-ayat Allah, lalainya mereka terhadap apa yang dimaksud dari ayat-ayat Allah, dan merendahkannya mereka terhadap ayat-ayat Allah, inilah yang menjadikan mereka mau tak mau gak bisa bergeser dari jalan kesesatan. Jadi ayat ini ditutup sebagai penegasan. Dzalika, yang demikian itu yang bagaimana? Ketika lihat ayat gak bisa diimani, lihat jalan yang lurus gak mau diambil, lihat jalan yang bengkok malah diambil. Ini soalnya ulah dia sendiri yang menolak, ayat-ayat dan lalai terhadap pemahaman yang sesungguhnya, kemudian merendahkannya mereka terhadap ayat-ayat tersebut. Akhirnya ya sudah wajar gak bisa bergeser dari jalan kesesatan. Fenomena semacam ini cukup banyak kita lihat dengan kasat mata. Waliyadzubillah, semoga Allah menjaga kita dari hal-hal yang demikian. Apa dia itu tidak tahu kesyirikan itu dosa yang paling tinggi? Tahu, bagaimana tidak tahu? Wong dia hafal Quran, apalagi secara mutakhasis, secara takhusus bergelut dengan ulum syariah. Tapi kemudian ketika sudah berkiprah menjadi tokoh, bela-belain kesyirikan atas nama mempertahankan kebudayaan lokal. Ini adalah kebudayaan yang harus dipertahankan, jangan dihilangkan. Jadi makna syirik udah dia tutupi, nggak mau dilihat. Padahal nyata-nyata syirik, dia tahu persis itu kesyirikan. Memberikan sesajen untuk Dewi Sri, dewinya padi biar panen. Tapi kata dia gak apa-apa, ini adalah kebudayaan atau budaya yang harus dipertahankan. Beginilah beragama yang lembut, tidak menjajah. Jadi dibiarkan budaya-budaya yang ada, dibiarkan. Islam datang menyatu dengan kebudayaan yang ada, ramah tamah, rahmatan lil alamin, di bawah ayatnya, rahmatan lil alamin. Jangan seperti Islamnya Timur Tengah, Islam yang karakternya menjajah. Ini syirik, ini bid'ah. Itu kan menjajah namanya, menghilangkan semua yang ada. Nah, jadi dengan narasi-narasinya yang seakan-akan benar, tapi orang yang ngerti justru melihat kasihan sekali ini orang, kasihan sekali ini orang. Menjual agama yang sesungguhnya diambil, dibuang, yang diambil malah yang sesat. Semacam ini banyak. Semacam ini banyak. Soalnya apa? Soalnya memang sudah mendustakan ayat-ayat kami karena kesombongan tadi, ya. Karena kesombongan tadi. Wa kanu anha ghafilin. Wa kanu anha ghafilin wa taraka tariqar rasyad ma aujaba. Jadi pasti
akan tetap di dalam kelalaian, gak bisa beralih. Soalnya ulahnya dia yang seperti itu, gak mau memperhatikan ayat-ayat atau sesungguhnya ayat-ayat yang dia sudah pahami tetapi dia buang, maka dia akan terbiarkan di dalam kelalaian, gak bisa beralih, gak bisa pindah, bahkan merasa ringan saja berfatwa dengan fatwa kesesatan, kayak gak ada merasa beban. Nah, kalau sudah seperti ini benar-benar keburukan dipandangnya indah. Ini sudah sangat akut, sehingga kita masyarul muslimin rahimakumullah, kalau berbuat suatu kesalahan, berbuat suatu dosa, tapi kita merasa ringan saja, kayak gak ada satu beban, waliyadzubillah. Ini yang dimaksud wa kanu anha ghafilin. Jadi gak bisa bergeser di dalam kelalaian, sudah menjadi karakternya terhadap kemaksiatan, terhadap dosa, gak ada beban, bohong kayak gak ada salah, biasa aja bohong, kayak gak risih, bohong aja kayak gak risih. Orang-orang pada mengenalnya dia tukang bohong, dia tetap tenang saja, santai saja. Jadi sudah akut, suatu keburukan dirasakannya biasa-biasa saja, gak ada beban. Untuk mendapatkan sesuatu jabatan tertentu, kekuasaan tertentu, gimana caranya biar bisa dipertahankan, kemudian dipandangnya harus ada yang dikorbankan, dibunuh, kayak gak ada dosa, biasa-biasa saja, padahal membunuh perkara yang besar, apalagi yang dibunuh lebih dari satu misalnya. Waliyadzubillah. Wa kanu anha ghafilin, mereka dari pemahaman ayat-ayat ghafilin, lalai, gak bisa bergeser dari situ, Nah, sekarang kita bercermin, kita di situ nggak posisinya ya. Kalau kita sudah tahu, ini kita bercermin dengan contoh yang lain. Kita sudah tahu bahwasanya Nabi bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Nabi itu ajari secara detail sekali gerakan berdirinya, rukuknya, i'tidal sujudnya, dan bacaannya. Nabi ajari secara detail sekali. Kemudian kita sadar kita belum pernah mencocokkan gerakan sholat kita dengan bacaan yang kita baca selama ini dengan dokumentasinya. Kita belum pernah, tapi kita merasa tenang saja. Yang penting sholat, ya sama saja kan, maknanya mana saja untuk kasus yang berbeda, logikanya sama. Kita merasa nyaman dengan sesuatu kesalahan, disampaikan. Gak ada loh bacaan wa'fu anni di dalam sholat, Rabbi firli warhamni wajibuni warfa'ni wahdini wa'afini wa'fu anni. Gak ada loh riwayatnya wa'fu anni. Tapi dia kayak tidak mendapatkan suatu ilmu, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, sehingga tetap dibaca dalam sholatnya wa'fu anni. Berarti terus-terusan membaca sesuatu yang tidak ada tuntunannya, dan dia tidak mau mengubah diri. Ini makna daripada wa kanu anha ghafilin. Dan mereka dari pemahaman dalil yang semestinya lalai. Semestinya kan, oh begitu dong, selama ini kok saya baca, wah berarti saya harus belajar ini. Nah, ini namanya ada ayat lewat, dia bisa mengambil pelajaran. Ada penjelasan lewat,
dia bisa mengambil faedah bagaimana pemahaman yang sebenarnya. Itu yang sesungguhnya. Jangan masuk kategori wa kanu anha ghafilin. Jangan masuk kategori wa kanu anha ghafilin. Ini saja, semoga bermanfaat. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan. Sekedar sebagai informasi dan berharap biar didoakan, kita mendapatkan pinjaman tempat ruko 2 lantai di Bukit Palma, akan kita manfaatkan untuk rumah belajar di sana. Kemudian baru kemarin ada orang datang dari Manuan juga meminjamkan gedungnya, monggo dimanfaatkan untuk rumah belajar. Akan kita manfaatkan juga untuk rumah belajar di Manuan, biar banyak di mana-mana rumah belajar. Ini saja, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.